Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan sekalian yang telah hadir. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusan, dan dilancarkan dalam mencari rezeki kawan-kawan. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah kawan-kawan, jadi sebelum kita melihat perkembangan dari pembangunan tempat wudhu dan toilet di Masjid Jabal Rahmah yang sedang berlangsung, sebelum kita melihat ke sana, saya akan membacakan rincian pengeluaran di tahap kedua kawan-kawan. Baiklah ya, jadi langsung saja. Ini kita mulai dari bahan bangunan yang kita beli. Itu pertama, kita ada pembelian batako beserta pipa-pipa untuk septic tank. Kekurangan dari tahap pertama itu sebesar Rp3.714.000. Yang kedua, kita ada pembelian pasir dan semen, itu sebesar Rp2.446.000. Selanjutnya kita ada pembelian besi ulir dan besi reng, itu untuk slop atas keliling kawan-kawan, itu sebesar Rp1.420.000. Setelah itu kita ada pembelian kaca blok atau glass block beserta angin-anginnya, itu untuk keperluan toiletnya kawan-kawan. Jadi masing-masing itu dipasang 2 glass block dan 2 angin-angin. Itu sebesar pengeluaran kita sebesar Rp276.000. Habis itu kita ada pembelian kayu ikat, itu untuk pengecoran slop atas kawan-kawan, itu sebesar Rp280.000. Setelah itu kita ada pembelian paku-paku juga untuk pengecoran slop atas, itu sebesar Rp54.000. Terus terakhir kita ada belanja untuk keperluan atap, itu semacam spandek, besi C, baut-baut, dan lain-lain. Itu kita menghabiskan dana sebesar Rp6.380.000 kawan-kawan. Jadi sampai saat ini di tahap kedua untuk bahan bangunan yang kita keluarkan, dana yang kita keluarkan sebesar Rp14.570.000 kawan-kawan. Dan untuk upah tukang yang telah kita bayarkan itu sebesar Rp6 juta dari total Rp8 juta kawan-kawan. Jadi total keseluruhan di tahap kedua ini kawan-kawan, yang telah kita keluarkan, dana yang telah kita keluarkan itu sebesar Rp20.570.000 kawan-kawan. Itu belum termasuk nanti terakhir pembayaran upah tukang saat atap selesai kawan-kawan. Jadi bisa saya simpulkan, total pengeluaran yang kita habiskan sampai saat ini untuk keseluruhan itu sebesar Rp46.875.000 kawan-kawan. Dan total dana masuk itu sebesar Rp595.572.500. Jadi kalau di total atau dikurang-kurang, saldo akhir yang kita miliki itu sebesar Rp12.697.500 kawan-kawan. Saldo akhir tersebut belum kita kurangi untuk pembayaran tukang setelah atap selesai kawan-kawan. Jadi kalau atap selesai itu kita harus membayar Rp2 juta lagi. Jadi kalau di total atau saldo akhir, betul-betul saldo akhir kawan-kawan ya, itu sebesar Rp10.697.500. Jadi itulah kawan-kawan saldo yang kita miliki sampai saat ini, 10.697 lebih sedikit. Jadi itulah dana yang kita miliki untuk pembangunan tahap ketiga kawan-kawan. Jadi tahap ketiga itu ada plester. Setelah itu kita nanti ada pasang saluran keran untuk tempat wudhu. Habis itu kita ada pemasangan kloset sama pintu-pintu. Setelah itu kita ada instalasi lampu kawan-kawan. Ya, jadi kalau saya lihat dengan dana
yang masih ada, yang tersisa, saya rasa belum tercukupi kawan-kawan. Karena apa? Pengerjaan di tahap ketiga ini cukup berat kawan-kawan. Itu ada plester keliling, itu saya rasa biayanya lebih besar lah, lebih banyak, karena kita perlu pasir yang cukup lumayan banyak, beserta kita perlu semen. Nah, ini semennya yang cukup banyak kawan-kawan. Itu karena kita akan plester ada dinding keseluruhan. Insya Allah kalau tercukupi luar dalam kawan-kawan, luar dalam. Kalau misalkan tidak tercukupi untuk plester dinding, kita hanya yang dalam saja dulu, beserta lantai alasnya, lantai pijaknya kawan-kawan. Dan mudah-mudahan nanti akan ada penambahan lagi, dana lagi untuk pembangunan ini kawan-kawan. Dan bagi kawan-kawan sekalian, nanti apabila ingin bersedekah, membagikan rezekinya dalam pembangunan ini, kami persilahkan. Untuk nomor WA saya atau nomor kontak saya sudah saya sematkan di deskripsi video kawan-kawan. Jadi perlu diketahui, dalam pembangunan ini saya tidak ada mengambil sepeser pun dana yang diberikan untuk pembangunan ini kawan-kawan. Jadi memang pembangunan ini keseluruhan ke sana kawan-kawan, termasuk bahan dan ongkos tukang, semuanya lari ke situ. Saya tidak ada mengambil sepeser pun untuk dana ini, terkecuali memang dari para donatur, dari para penderma sekalian sudah memberikan atau menyisihkan sebagian dana yang ditransfer untuk keperluan saya pribadi, itulah baru saya ambil. Jadi demikianlah kawan-kawan ya untuk rincian pengeluaran kita di tahap kedua ini. Baiklah kawan-kawan, jadi langsung saja kita akan melihat seperti apa perkembangan dari pembangunan tempat duduk di Masjid Jabal Rahmah. Nah, jadi ini tampak belakang kan kawan, kita dari belakang. Kalau kita lihat untuk atap secara keseluruhan sudah terpasang kan kawan ya, cukup cepat untuk pengerjaan. Nah, ini kita ke sebelah sini, oh ini ada satu belum terpasang atau seperti apa, emang lebih atau kurang, kita nggak tahu yang sebelah sini. Namun kalau dibilang untuk bagian utama ini ya, nah bangunan utama ini sudah tertutup semua, ini kurang, nggak tahu apakah bahannya kurang atau memang seperti itu kan kawan. Nah, ini dari sini kita akan lihat ke sebelah depannya lagi. Jadi kita review atau kita perlihatkan yang luar dulu. Nah, jadi ini yang dari sebelah depan kan kawan ya, dari toilet yang perempuan tuh, kalau kita bisa lihat itu sudah terpasang semua. Nah, ini pun dilebihin 1 meter kan kawan. Jadi kemarin itu panjang besi ini, nah besi yang di sebelah sini, nah ini besi bajaringan ya, bajaringan itu panjangnya 4,15 meter. Jadi memang di depan sini dilebihkan 1 meter kawan-kawan. Oh, ini ada yang baru nih kan kawan. Ini sudah ditimbun ya. Nah, ini untuk halaman depan dari tempat duduk perempuan sudah ditimbun. Kemungkinan ini hasil galian sumur kemarin kan kawan, hasil galian sumur yang di sebelah sana. Ya baguslah, ini udah ditimbun. Jadi nanti rencananya yang perempuan kan kawan, itu ambil air wudhu dari samping sebelah sini, dari sebelah sini. Nah ini ke sini, ambil air wudhu di situ, terus nanti jalannya ke sini lagi kawan-kawan, ke sini lagi kembalinya. Dan memang nanti untuk ke depan direncanakan itu akan ditutup, disekat. Jadi yang laki-laki tidak bisa ke sini, yang perempuan tidak bisa ke sana, itu ditutup seperti itu kan kawan. Jadi kita akan lihat
ke sisi lainnya. Nah, ini dari tempat toilet laki-laki kawan-kawan. Ini sudah terpasang juga. Kalau yang di sini pas ya, atapnya itu sampai full. Kalau yang di sebelah perempuan tadi, sebelah sana kurang. Nggak tahu itu kurangnya kenapa, atau bahannya kurang atau seperti apa kawan-kawan. Nah, ini kita akan coba lihat ke sini. Oh, ini. Jadi nanti ini akan dipasang resplang nih kawan-kawan ya, keliling seperti yang di belakang ini. Nah, ini baru terpasang satu tadi kelihatannya. Nah, ini ditambah lagi kan kawan ya, ini dari slope, ini slope atas. Nah, itu ditambah lagi untuk dudukan atapnya, untuk dudukan atap. Nah, ini nanti glass block di depan sini. Ini kemarin ada kayu atau ada pohon, ini sudah ditebang. Jadi biar tidak mengganggu kawan-kawan. Nah, nanti rencananya dari pihak masjid ini akan dibatu miring kawan-kawan. Ini akan dibatu miring sampai sana, dan nanti yang di sebelah sini akan digunakan untuk halaman parkir setelah tempat wudhu kita ya jadi kawan-kawan. Oke ya, cukup cepat pengerjaannya. Nah, ini baru ada matahari kawan-kawan. Jadi hari ini baru saja turun hujan malam ya, malam tadi. Nah, ini baru ada matahari lagi. Alhamdulillah turun hujan hari ini, dan ini pun masih mendung cuacanya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ke sana kawan-kawan. Nah, jadi ini sudah terpasang semua. Nah, ini dilebihin 1 meter ke depan. Nah, ini kondisi tempat wudhu kan kawan, tempat wudhu laki-laki seperti ini ya. Ini nggak tahu termasuk gelap apa tidak nanti, karena kita nggak pasang kaca blok atau glass block di sini. Namun sepertinya terang lah kawan-kawan ya. Ini bisa dilihat. Tuh, maunya tadi Pak Imam kasih tahu misalkan perlu glass block sebelum dipasang ini. Nah, kita kasih glass block biar untuk pencahayaan kalau memang kurang kan kawan. Baiklah, kita ke sebelah sini yang tempat wudhu perempuan. Nah, ini tempat wudhu perempuan. Kalau yang di sini cukup terang kan kawan, cukup terang. Ini coba kita lihat ke sini. Nah, itu ada kaca blok ya, glass block. Jadi inilah sumber penerangan nanti kawan-kawan. Kalau misalkan lampunya tidak hidup, tidak nyala. Nah, jadi misalkan pintunya ini ditutup. Nah, pintu ini ditutup, itu masih ada penerangan dari kaca ini kawan-kawan. Nah, ini cukup terang ya di sini. Oke lah, secara keseluruhan bagus nih kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu ada plester kawan-kawan ya. Jadi nanti ini semua di plester keliling lah, luar dalam tuh di plester.
sama ini nanti apa ya, lantainya itu di plester atau dicor kasar lah ya. Namun nanti kita akan lihat seperti apa ke depannya kan kawan. Apakah dana kita mencukupi apa tidak, karena untuk plester ini cukup banyak biayanya nih kawan-kawannya. Untuk plester biayanya cukup banyak, itu termasuk pasir terus semen, karena untuk plester ini semua Pak kita akan lihat nanti seperti apa. Semisalkan cukup ya kita akan laksanakan ke tahap ketiga. Nah ini kan, nah, ini nanti di plester keliling nih kawan-kawan ya, kan kita lihatlah seperti apa nanti. Nah jadi ini Pak Imam selaku tukang kita ini sedang pasang list plang kan kawan. Jadi list plang itu seperti itu yang lagi dipasang. Ini kita kemarin sudah beli untuk list plangnya. Jadi memang nanti direncanakan akan dipasang keliling kan kawan, keliling belakang, depan sebelah sana, termasuk samping di sini. Nah ini akan dipasang list plang juga. Nah yang ini, nah ini akan dipasang juga. Ya alhamdulillah pas turun hujan atap sudah selesai kawan-kawan, sudah terpasang. Jadi nanti misalkan ke tahap ketiga, insya Allah kalau memang ada rezekinya akan lanjut ke plester kawan-kawan, sama pemasangan pintu, pemasangan kloset, sama instalasi untuk tempat wudhunya, keran-keran. Pak Imam, iya Pak. Berhubung hujan istirahat dulu lah ya. Iya Pak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi saat ini atap udah terpasang semua Pak? Sudah terpasang semua Pak. Ada yang di ujung itu Pak ada? ya sedikit itu belum. Itu maksudnya kurang atau gimana tuh? Kurang itu. Nah itu masih, atap kita kan masih sisa. Oh. Nah, jadi ini saya potong. Saya untuk lagi mikir nambal, iya, ya. nambal itu. Berarti ada lah gitu Pak ya? Ada. Berarti nggak ada masalah ya untuk atap itu ya? Cukup. Jadi hari ini kita pemasangan list plang sama list plang. merapikan ini nanti atap nih. Finishing kita kan. Ada yang apa keluar tuh nih, saya potong. Oh yang macam di ujung sana itu ya? Nah, kemarin salah ukur anak gue ada sore kan. Kalau panjangnya ini dari belakang nih Pak, yang besi C ini, berapa meter nih Pak? Kalau tak salah kemarin saya ada tanya 4 meter 15. Betul apa salah nih? 4 meter berapa? Yang panjang besi C ini. Panjang yang besi C ya. Yang nih. Iya, yang ini betul. Ya? 4 meter 15 ya. Nanti race plang itu pasang keliling Pak ya? Iya keliling Pak. Sesuai inilah yang ada besi C ini. Iya. Sudah diukur sama Pak Imam. Iya. Pak Imam, iya. Yang di dalam ini terlalu gelap apa enggak ya? Ini kita kesini yang tempat wudhunya. Saya rasa enggak Pak. Enggak ya? Enggak. Nanti kan saya pernah pakai lampu juga kan. Nah, enggak, ini. saya rasa enggak, terbuka nih. Nah ini maksud saya nih, apakah gelap atau tidak nih Pak? Cukup lah Pak. Cukup ya? Nah, cukup, ini belum tambah lampu apa kan. Kalau malam iyalah lampu boleh Pak. Iya. Maksud saya sebenarnya harusnya kemarin itu kalau memang perlu dipasang glass block kan, 3 biji atau 4 biji. Itu aja nanti Pak kita. Tapi kalau menurut Pak Imam sudah terang. Sudah terang ya. Sudah terang ya. Tidak ada masalah. Iya. Ya udah kalau kata Pak Imam cukup terang, ya udah. Ya kalau malam memang harus pakai lampu Pak. Iya betul. Iya kan? Nah. Kalau yang sebelah sini aman Pak ya, sebelah yang perempuan? Aman ya Pak, karena pencahayaannya penuh. Nah, di sini pencahayaannya cukup. Iya. Wah, sangat terang nih. Nah, sini terang kalau yang sebelah sini. Sangat terang. Nah, sini pun kita pakai kaca glass block. Berarti hari ini Insya Allah siap lah Pak ya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Nah ini saya mau nanya nih Pak, yang untuk tahap ketiga.
biar terang, jangan backlight. Oh iya Pak. Nah, Masya Allah. untuk tahap ketiga ini kan insya Allah Iya. kita kalau dananya cukup kita laksanakan lah. Iya Pak. Ini kan kita ada plester. Iya. Plester nih semua nih Pak. Semua Pak, luar dalam ya. Kita hitung luar dalam dulu lah. Mm-mm. Luar dalam, terus nanti ada pemasangan keran dulu Pak ya. Iya. Kalau pemasangan keran nanti ya setelah plester boleh. Ya pokoknya semua lah pokoknya. Ya, nanti saya bikinkan, mudah-mudahan kalau bisa nanti di dalam pun boleh. Tapi nanti saya bikinkan jalurnya gitu. iya jalurnya nanti saya tutup dengan semen nanti. Itu Pipanya nanti. mana baiknya Bapak lah. Ya, nanti saya turunkan aja. Jadi saya mau tanya dulu nih Pak. Untuk Iya, Pak. kemarin kan saya tanya 2 hari atau 3 hari yang lalu saya tanya masalah upah atau biaya di tahap ketiga ini. Iya. Itu kita rincikan dulu Pak, dari plester, plester kita luar dalam. dalam, betul. Terus kemudian kloset Pak ya. Pemasangan kloset sama kloset, pintu. Terus pipa keran itu wudhu. Instalasi air tuh ya. Nah, instalasi untuk air tempat wudhu. Sama untuk ke kamar mandi Pak ya. Kemudian kita bikin ini juga ya. Ya, bikin kacam paritnya. Parit ya. Terus lantai Pak ya. Lantai ya betul, termasuk master lantai ini Pak. Iya. Sama nanti ada listrik. Iya. Ya kan? Iya. Kemarin saya tanya berapa Pak Imam belum bisa jawab. Iya. Ya kan? Kalau hari ini udah ada gambaran? Insya Allah. Udah. Jadi Pak Imam saya nggak nawar lagi nih Pak. Oh, iya, Pak. Karena kalau saya nawar pasti Pak Imam kasih tinggi. Iya, Jadi seberapa Bapak bilang segitulah, saya nggak nawar lagi. Iya. Cuman insya Allah kalau memang saya hitung-hitung dulu sama dananya nih Pak. Iya Pak. Misalkan dananya oke, cukup nih antara upah sama bahan yang diperlukan, kita lanjut Pak. Oke. Kalau misalkan nggak cukup ya kita pending dulu. Atau seperti apa nanti. Iya. Gitu Pak ya. Jadi saya tanya sama Pak Imam nih untuk pengerjaan kita sebut tahap ketiga. Berapa upah yang Pak Imam minta? Kalau secara hitung-hitungan ya kurang lebih di angka 9 gitu Pak. Di angka? Angka 9 gitu. 9 apa nih? 9 juta. 9 juta. Nah, kalau kita nanti ada bikin itu kan ngerapi juga kan. Parit-paritnya, pemipaan tuh nanti kan. Terus itu ya kurang lebih segitulah. 9 juta Pak ya. Yaudah, itu karena saya sudah bilang dari awal nggak nego lagi, nggak nawar. 9 juta Pak ya. Iya, Ya sudah, nanti saya hubungi lagi Pak. Yang jelas kita selesaikan yang tahap yang kedua ini, yang kita kerjakan. Oke Pak. Misalkan nanti ada dana cukup, insya Allah kita lanjut Pak. Oke. Tapi kalau saya rasa kita setelah ini pending mungkin ada berapa jeda lah, kita tunggu aja Pak. Iya boleh, insya Allah. Ya Pak ya. Iya Pak. Nah, oke. Jadi untuk bahan-bahan pasti kita nanti ada beli lagi kan Pak? Oke Pak. Soalnya bahan kita kalau pasir saya rasa cukup kurang juga nih Pak. Bahan pasir kurang. Pasir untuk ngecor apa? Nester. Nester ya. Paling nggak 1 lori lagi lah. Nah, kalau enggak satu lori lagi. Nah, ini kawan-kawan. Untuk semen otomatis kita kemarin masih sisa 4. Karena sebetulnya sisa 9 kita ada pakai yang punya masjid 5. Jadi sisa kita tinggal 4 Pak ya. Iya. Nah, ini nanti pasir masih kurang, semen. Nah, itulah nanti. Yalah Pak Imam, itu aja. Iya. Silahkan dilanjut nanti kalau udah reda kerjanya. Oke. Baiklah kawan-kawan, jadi seperti itulah perbincangan kita bersama Pak Imam selaku tukang untuk pengerjaan tahap ketiga kawan-kawan. Jadi kalau kita bisa dengar ya, bisa kita lihat untuk ongkos tukangnya saja Pak Imam minta 9 juta. Dengan saldo yang ada itu saya rasa tidak cukup kan kawan. Ya kemungkinan kalau misalkan tidak cukup kita akan pending dulu kan kawan untuk tahap ketiga. Ya jadi seperti itulah. Karena ini masih banyak lagi kawan-kawan untuk pengerjaan. Nah ini termasuk nanti kita akan mlester yang di luar sini. Nah ini di plester. Jadi untuk biayanya itu kurang lebih saja karena sekalian jalan. Saya rasa dengan saldo yang kita punya kan kawan,
itu masih ada sekitar 10 juta lebih yang saldo bersih ya. Saya rasa tidak tercukupi. Jadi untuk tahap ketiga, semisalkan tidak ada penambahan saldo, itu kita pending kawan-kawan. Itu biaya upahnya minta 9 juta, untuk bahan itu bisa lebih dari itu kawan-kawan. Sesuai dengan pengalaman kita ya sebelum-sebelumnya, itu bisa belasan juta untuk bahannya. Jadi kalau dihitung-hitung cukup banyak kekurangannya kawan-kawan. Ya insya Allah lah kalau misalkan tahap pembangunan ketiga memiliki rezeki dan masjid ini ada rezekinya, insya Allah akan terlaksana. Jadi bagi kawan-kawan sekalian, bapak ibu sekalian, penonton sekalian, apabila berkenan bersedekah dalam pembangunan ini, kami persilahkan. Untuk nomor WA saya, nomor kontak saya sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Baiklah kawan-kawan, jadi saya rasa cukup sekian video kita di sini. Apabila ada salah kata, salah ucap dalam pembuatan video saya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.